semuanya. Nah, dalam rangka memenuhi tugas M-Orient yang diberikan, kami dari kelompok 6 atau kelompok supply akan menyajikan video yang berisi tentang analisis mengenai leadership. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, di mana gaya kepemimpinan ini bertujuan untuk membimbing serta memotivasi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tipe kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu Yang pertama, kepemimpinan otoriter atau semuanya serba bergantung pada pemimpin. Dilihat dari segi persepsinya, seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang yang sangat egois. Egoisnya yang sangat besar akan mendorongnya memutarbalikan kenyataan yang dibenarkannya sehingga sesuai dengan apa yang secara subjektif diinterpretasikan. Berdasarkan pengertian di atas, seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan berbagai sikap. Di antaranya sebagai berikut. Sikap yang pertama cenderung menganggap organisasi sebagai milik pribadi yang dapat diperlakukannya dengan sekehendak hati. Karena baginya tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadi. Sikap yang kedua kecenderungan memperlakukan para bawahan seperti alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan demikian kurangnya menghargai harkat dan martabat mereka. Berikutnya adalah pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan. Berikutnya, pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberitahukan kepada para bawahan bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawahan diharapkan bahkan dituntut untuk melaksanakannya saja. Yang kedua, kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Ciri-ciri kepemimpinan gaya laissez-faire. Yang pertama, kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi dari pemimpin. Yang kedua, pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif. Yang ketiga, pengambilan keputusan diserahkan kepada pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada para petugas operasional kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata menuntut keterlibatan secara langsung. Dan yang keempat, penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak yang inovatif dan kreatif. Kepemimpinan demokratis, kerjasama pemimpin dan bawahan. Gaya demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Menurut Hasibuan 2006, gaya kepemimpinan demokrasi memiliki kekuatan untuk memotivasi bawahannya. Dengan meningkatkan motivasi kerja tersebut dan pemimpin melaksanakan dengan persuasif, maka akan terciptanya kerjasama yang serasi antara pemimpin dan bawahan, menumbuhkan loyalitas bawahan, dan yang terpenting yaitu mampu menumbuhkan partisipasi bawahan. Tugas pemimpin adalah mengidentifikasi dan memotivasi pegawai agar berprestasi dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai. kepemimpinan gaya demokratis memiliki karakteristik antara lain: 1. Gaya kepemimpinan yang demokratis memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan derajatnya sama. Kedua, pemimpin yang demokratis cenderung mementingkan kepentingan organisasi atau kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pribadinya. Ketiga, sangat mengutamakan kerjasama dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahannya untuk pengembangan dan kemajuan organisasi. Yang kelima,
berusaha mengembangkan bawahan menjadi pegawai yang lebih berhasil dari sebelumnya. Dan yang terakhir, pemimpin yang demokratik berusaha mengembangkan kapasitasnya menjadi lebih. Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan di dunia bisnis dan kelebihan kekurangannya. Gaya kepemimpinan demokratis dinilai cocok untuk diterapkan dalam dunia bisnis karena pemimpin dengan gaya ini menjunjung tinggi ide demokrasi dan selalu berdiskusi dengan bawahannya. Ketika harus mengambil keputusan, dengan kata lain, semua anggota harus memiliki jiwa partisipatif untuk bisa menjalankan gaya kepemimpinan ini. Gaya kepemimpinan ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin dapat mengambil alih semua keputusan tanpa harus melibatkan bawahan. Sampai saat ini, gaya kepemimpinan demokrasi masih menjadi salah satu gaya memimpin terpopuler yang sering diterapkan, karena komunikasi antara atasan dan bawahan bisa terjalin dengan efektif. Begitu pula sebaliknya. Pemimpin bisa menggunakan fungsi manajerial dengan mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat, motivasi, dan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya, terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya. Kekurangannya adalah pada saat pengambilan keputusan ini sangatlah lama karena menggunakan metode musyawarah. Kesulitan dalam mencapai mufakat ini dikarenakan banyaknya pendapat dari setiap anggota yang ada. Jika hasil dari musyawarah ini berbeda dengan apa yang diinginkan, maka akan timbul konflik, dan apabila ego dari setiap anggota masihlah tinggi,